Wacana untuk mempercepat Pilkada serentak 2024 pertama kali mencuat saat rapat terbatas di Istana Negara pada Rabu, 10 April 2023. Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasannya perihal percepatan pemilihan kepala daerah. Ya, saya sangat salut dan terkejut karena putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar. Dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan Pilkada tahun 2024. Jadwal Pilkada itu kan tepatnya 27 November menurut undang-undang ya. 27 November tahun 2024. Tapi Pak Jokowi mengajukan rancangan undang-undang agar dimajukan September dengan alasan agar lebih mudah. Karena kalau pemerintah baru tidak bisa mengendalikan, padahal itu kan bisa aja untuk birokrasi pemerintahnya tetap, yang ganti kan hanya menteri sama presidennya. Seandainya jadwal pilkada dimajukan, saat Presiden Joko Widodo masih berkuasa, akan memunculkan kecurigaan lain di tengah masyarakat. Maka sangat wajar jika mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku lega saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait jadwal pilkada serentak yakni 27 November 2024. Sebab sebelumnya santer terdengar isu pilkada akan dimajukan dari November ke September 2024. Sehingga masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang pemilihan pilkada menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi, atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar dia bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Putusan MK nomor 12 tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik tapi tiba-tiba keluar, dan putusannya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan pilkada 2024. Dan ternyata ada anak cerdas 2 orang mahasiswa dari UI, yaitu Ahmad Al-Farizi dan Nur Fauzi, yang mencium gelagat ini lalu menggugat. Dan MK juga kembali ke hati nuraninya. Dia memutus bahwa pilkada harus tetap sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 27 November. Kalau mau diajukan, ya tetap di bulan November 2024. Dengan demikian, yang mengendalikan ini sudah pemerintah baru nanti. Sebelumnya memang tidak ada permasalahan signifikan bila pilkada tetap digelar November 2024. Sebab, pada Oktober 2024 yang berganti hanya isi kabinet dan presiden. Karena itu sudah disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang 10/2016. Kedua, KPU juga sudah menerbitkan peraturan KPU tentang jadwal pilkada. Nah, kalau itu mau dirubah, ya akan mengubah banyak hal. Termasuk sebetulnya kan ketika kita menyusun jadwal pemilu, maksud saya pemilu nasional, itu kan sudah dengan mempertimbangkan jadwal pilkada, sehingga petugas-petugas di tingkat ad hoc itu ada PPK di kecamatan, PPS di desa kelurahan, sama KPPS termasuk Pantarli, itu tidak punya beban berlebihan karena jadwalnya bertumbukan antara pemilu nasional dan pemilu kada. Jadi kalau menurut saya secara teknis KPU sudah dulu pernah menghitung secara detail ya, dan itu sudah ditetapkan. Andai saja ada pihak yang menduga-duga, usulan pengajuan RUU Pilkada dimajukan ke September bisa memberi peluang Jokowi bisa mengatur pilkada di seluruh Indonesia. Nah, apa mungkin ini nanti dirubah? Ya kalau soal kemungkinan semua mungkin. Ya, pertama kalau mau cepat ya merubah undang-undang dengan menerbitkan Perpu.
mau dirembuk bersama, ya undang-undangnya direvisi. Artinya pemerintah dan DPR harus duduk bersama untuk melakukan revisi undang-undang. Nah, apakah memungkinkan jadwalnya? Karena ini kan sudah mepet nih jadwalnya nih. Bahkan bulan Agustus itu nanti sudah akan dimulai pendaftaran. Nah, kalau Agustus dimulai pendaftaran, kira-kira 1-2 bulan sebelumnya itu sudah dimulai pendaftaran calon perseorangan, verifikasi dukungan calon perseorangan. Karena pilkada kan ada calon perseorangan, dan itu waktunya panjang. Jadi rasa-rasanya sih kalau mau dirubah secara teknis itu agak menyulitkan. Jika cawe-cawenya di Pilkada 2024 sebagaimana yang dilakukannya pada Pilpres, maka diprediksi Jokowi akan melibatkan diri pada Pilgub dan pilihan Bupati plus Wali Kotanya. Rekam jejak Jokowi di Pilpres 2024 cukup buruk. Sebab, upaya meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres cukup membuat masyarakat trauma dengan dinasti politik. Nah, 2024 sebetulnya undang-undangnya tidak berubah. Nah, mestinya tidak ada hal-hal yang cukup krusial untuk dirubah, ya, untuk diperbaiki. Penyempurnaan kecil menurut saya itu penting, gitu ya. Tapi kan faktanya kemudian putusan Mahkamah Konstitusi ya beberapa hal dikeluarkan ketika tahapan sedang dan akan dan sedang dimulai tahapan itu. Jadi ada yang akan dimulai, tapi juga ada yang sedang dimulai tahapan, tapi keluar putusan judicial review. Misalnya ya, tentang penataan dapil. Harusnya kan sebelum tahapan dimulai, itu judicial review apa segala macam tentang itu harusnya sudah selesai. Tapi kan tidak, ketika ini sedang berjalan keluar itu. Lalu pencalonan capres dan cawapres misalnya, kan keluar juga putusan Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah tahapan yang sedang berjalan. Nah, mudah-mudahan ya pemilu 2029, begitu pemilu 2024 selesai, segera lakukan evaluasi, segera buat daftar isian masalahnya, lalu segera lakukan revisi. Nah, sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum dimulainya tahapan, itu sudah selesai semua. Namun diingatkan jangan terlena dengan keputusan MK soal pilkada tetap dilaksanakan sesuai jadwal, 27 November 2024. Sebab masih dikhawatirkan diam-diam ada manuver lagi upaya pilkada dimajukan September. Sebaiknya begini, karena ini sudah ditetapkan semua, secara teknis juga sudah ditata, sebaiknya tidak ada perubahan. Nah, kalau memang mau ada penataan, maka itu dapat dilakukan untuk pemilu maupun pilkada berikutnya. Nah, ini sekaligus masukan bagi kita semua ya. Setidaknya 2 tahun sebelum pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada, seluruh regulasi sudah selesai. Sementara itu bagi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tidak keberatan jika Pilkada 2024 tetap diselenggarakan pada November mendatang, sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah akan sepenuhnya mengikuti pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan oleh DPR setelah putusan MK tersebut. Sedangkan Undang-Undang Pemilu merupakan inisiatif DPR, sehingga pemerintah telah menyampaikan daftar inventaris masalah dan sepenuhnya menyerahkan proses pembahasan kepada DPR. Tito juga menyebutkan, pemerintah akan mendengarkan pendapat partai-partai yang berkontestasi. Saya sedang pelajari, tadi malam juga saya pelajari, nanti saya akan diskusi dulu dengan teman-teman ahli tenaga negara, ahli hukum, kemudian juga bicara dengan teman-teman dari KPU, Bawaslu, DKPP, antar lembaga kementerian di pemerintah untuk melihat isi keputusan itu sebetulnya apa. Kalau saya baca, isi keputusan itu kan sebetulnya menolak permohonan pemohon, tapi ada pertimbangan.
Nah ini nanti akan kita tanya pada hari ini. Mantan Ketua KPU RI Arief Budiman berharap Pilkada serentak 2024 akan berlangsung sesuai jadwal pada 27 November 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024. Sebab jika dipaksakan, dipastikan akan merepotkan semua pihak. Penyelenggaraan pemilu sebagaimana ketentuan undang-undang di bulan November, ya, maka rasa-rasanya undang-undang itu nggak akan diubah. Nah, jadi mestinya tidak ada lagi kemungkinan untuk melakukan perubahan selain pelaksanaan di bulan November. Kenapa? Karena kalau dipaksakan untuk diubah dan nanti ada yang mengajukan judicial review lagi ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah akan berpegangan pada putusan yang telah dia buat. Nah itu malah mengacaukan, kita sudah tidak punya waktu lagi, malah merepotkan banyak pihak.